Semakin berkembangnya zaman, rasa cinta kepada tanah air dan bangsa semakin luntur. Generasi muda sebagai penerus generasi bangsa malah berkiblat pada budaya lain yang tidak mencerminkan jati diri bangsa. Budaya bangsa lain boleh ditiru, asal diambil sisi positifnya saja. Tapi yang terjadi justru yang diserap adalah sisi negatifnya. Anggapan pada masyarakat jika tidak mengikuti tren dianggap ketinggalan zaman. Jadi secara tidak langsung menjadi kultur tersendiri. Budaya Indonesia memiliki keberagaman dan keunikan tersendiri. Bahkan banyak bangsa lain kagum dan tertarik untuk mempelajarinya serta menjadikan ekstrakurikuler di berbagai sekolah di berbagai negara. Malah masyarakat Indonesia mulai melupakannya dan tidak ikut melestarikan budaya sendiri. Masyarakat lebih senang melestarikan budaya bangsa lain daripada budaya Indonesia. Jadi tidak heran jika budaya Indonesia mudah diklaim oleh bangsa lain. Apabila sudah diklaim bangsa lain, baru seluruh warga Indonesia mencaci maki negara yang telah mengklaim budaya tersebut. Mayoritas warga Indonesia hanya sekedar menghafal Pancasila. Tidak banyak yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan tidak banyak yang menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Namun yang lebih parah, ada juga yang masa bodoh dengan Pancasila. Bahkan beberapa ada yang tidak hafal Pancasila, untuk mengucapkannya harus dibantu dengan teks. Hilangnya rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa dapat dilihat dalam contoh sederhana, upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin oleh tingkat pendidikan dari SD sampai SMA sebagai wujud penghormatan kepada sang saka bendera merah putih dan para pahlawan. Peserta upacara atau para murid malah berbicara sendiri, tidak menghormati bahkan guru sebagai teladan ikut bercakap-cakap. Upacara bendera dianggap tidak penting dan membuat lelah. Penebangan pohon secara liar, membuang sampah sembarangan, dan aksi vandalisme yang banyak terjadi di Indonesia juga membuktikan bahwa semakin lunturnya rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Jika terjadi bencana seperti banjir, masyarakat hanya mengeluh padahal disebabkan oleh masyarakat sendiri. Aksi seperti itu justru semakin merusak Indonesia yang indah ini. Seharusnya wisatawan asing yang berkunjung semakin banyak dan Indonesia menjadi negara tujuan utama pariwisata. Namun karena ketidaknyamanan tempat banyak yang lari ke negara lain yang lebih terkelola daripada Indonesia. Dalam mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, pertama-tama harus bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa tinggal di negara yang penuh kekayaan dan kaya akan budaya. Rasa bangga terhadap Indonesia dapat ditunjukkan melalui penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu, dapat juga dengan cara mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar pengusaha lokal bisa maju sejajar dengan pengusaha asing. Dengan cara seperti itu, selain mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, dapat juga memajukan perekonomian Indonesia. Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, budaya, dan agama, tapi Indonesia adalah negara kesatuan yang ditujukan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Maka selain itu harus memperkuat sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Melestarikan budaya juga tidak kalah penting. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam dan memiliki keunikan sendiri. Apalagi sekarang teknologi semakin canggih, seharusnya semakin mudah untuk mempromosikan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, penuh dengan perjuangan dan jerih payah para pahlawan, maka kita harus mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan, pejuang kemerdekaan dan menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan. Upacara bendera juga sebagai wujud penghormatan kepada sang saka bendera merah putih dan para pahlawan. Mencintai tanah air bangsa Indonesia juga dapat ditunjukkan dengan menghormati simbol-simbol negara seperti lambang burung Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan sebagainya. Membela dan rela berkorban demi bangsa dan tanah air, mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa, dan juga negara Indonesia dengan segenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas dari segala gangguan dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Membantu mewujudkan ketertiban dan keamanan baik di lingkungan sekitar maupun secara nasional.
membantu mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia kepada warga negara asing, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik bangsa Indonesia. Dengan berbagai prestasi yang dimiliki, dapat membuktikan bahwa Indonesia tidak kalah dengan negara lain, baik melalui ilmu pengetahuan, kebudayaan, olahraga, dan lain-lain. Menghemat energi juga dapat mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Indonesia yang kaya akan sumber alam harus dijaga dengan baik. Apalagi, akhir-akhir ini terjadi krisis energi. Karena untuk kepentingan bersama, maka jangan terjadi eksploitasi. Selain itu, menjadi lingkungan agar tetap bersih dan indah. Membangkitkan rasa cinta tanah air dan bangsa dapat melalui bidang teknologi informasi, melalui karya-karya intelektual yang bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Rasa cinta ini akan menumbuhkan semangat bela negara. Dalam hal ini, tidak hanya dilakukan ketika bangsa dalam keadaan bahaya ataupun terancam, tapi juga diwujudkan di medan kompetisi yang berskala nasional maupun internasional. 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.